Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Andini, saya dari kelas SKA Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang model selection dan stepwise regression. Nah, apa sih model selection itu? Jadi, model selection ini yaitu pemilihan model, yaitu masalah untuk memilih satu dari sekumpulan calon model data, yang pada umumnya itu kita harus memilih data yang berperforma terbaik dari dataset tersebut, yaitu untuk memperkirakan performa model menggunakan teknik pengambilan sampel ulang. Nah, model dataset ini juga dinilai berdasarkan kinerjanya pada dataset dan berdasarkan kompleksitas model. Nah, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk melakukan penjelasan. Di sini saya menggunakan library Pandas dan NumPy. Ini akan menampilkan data, yaitu saya menggunakan data advertisement, yaitu data pengiklanan. Di sini terdapat data TV, radio, newspaper, dan sales. Kemudian di sini kita akan memahami data. Dengan mencari info data, di sini terdapat bahwa seperti yang bisa kita amati, tidak ada nilai nol yang ada dalam data tersebut. Nah, di sini terdapat bahwa 4 data tersebut dengan tipe plot. Kemudian, di sini saya akan menampilkan describe dari data tersebut. Nah, dari data tersebut, kita dapat terlihat bahwa nilai yang ada di kolom tersebut cukup konsisten di seluruh data. Kemudian, kita memvisualisasikan data. Di sini saya akan menampilkan data, yaitu membuat plot berpasangan dari semua kolom dan melihat kolom mana yang paling berkorelasi. Nah, di sini saya menggunakan library matplotlib pyplot. Nah, di sini terdapat grafik yaitu dengan variabel X, yaitu dengan menggunakan data TV, radio, newspaper. Kemudian variabel Y, di sini saya menggunakan data sales. Nah, dapat ditampilkan dari grafik tersebut. Di sini kolom TV yang tampaknya yang paling berkorelasi dengan penjualan. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai X dan Y. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa data variabel X yaitu menggunakan data TV, radio, dan newspaper. Kemudian data untuk variabel Y di sini saya menggunakan data sales. Nih. Di sini juga kita sebenarnya bisa menggunakan sklearn model selection, yaitu melakukan train dan testing seperti contoh ini. Seperti contoh melakukan data testing dan train menggunakan variabel X dan Y tadi. Nah, jadi sklearn ini yaitu tuh model input linear regression yang digunakan untuk melakukan regresi linear. Dengan Python yang untuk membangun model regresi linear, kita perlu membuat instant class linear regresi dan menggunakan xtrain, ytrain untuk melatih model menggunakan metode fit dari kelas tersebut. Sekarang variabel MLR yaitu turunan dari kelas linear regression. Kemudian, nah, di sini saya tadi sudah memanggil kelas untuk linear regression. Nah, untuk mencari intercept dan koefisiennya, maka kita memasukkan variabel X, maka bertampillah seperti ini. Kemudian di sini saya melakukan untuk menampilkan statistika OLS regression linear.
Di sini dapat ditampilkan bahwa R squared-nya bernilai 0,982. Ini. Kemudian dapat ditampilkan juga nih, di TV bagian P-nya ini bernilai 0, radio juga 0, tapi di bagian newspaper ya ini bernilai 0,013. Di sini juga terdapat AIC dan BIC-nya. Nah, di sini terdapat notes. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan number parameternya. Di sini outputnya yaitu 4. Nah, fungsi kemungkinan untuk model regresi linear dapat ditunjukkan dengan fungsi kuadrat terkecil. Oleh karena itu, kita dapat memperkirakan kemungkinan maksimum model melalui metrik kesalahan kuadrat rata-rata. Selanjutnya yaitu menghasilkan kumpulan data dan sesuaikan dengan regresi linear. Di sini saya akan memanggil dengan menggunakan sklearn dataset import make regression, terus itu dengan memasukkan variabel X dan Y dan model prediksi. Di sini akan menampilkan number of parameternya itu 3 dan MSE-nya itu 0,009. Setelah itu di sini saya akan menghitung AKIK information criterion yaitu AIC, yaitu untuk model regresi linear. Yang ini maksudnya yaitu metode untuk menilai dan memilih model yang dinamai oleh pengembang metode Hirotugu AKIK dan mungkin terbukti memiliki data teori, informasi, dan inferensi berbasis frekuensi. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan nilai dari AIC dengan menggunakan kode tersebut dan menggunakan rumusnya, maka output dari kode tersebut yaitu nilai AIC ini yaitu dapat ditampilkan. Nah, dalam kasus ini AIC diketahui bernilai sekitar min 463.638. Nah, nilai ini dapat diminimalkan untuk memilih model yang lebih baik. Kemudian kita juga dapat mencari BIC sebagai pengganti AIC. Nah, BIC ini Bayesian Information Criterion, yaitu memilih dan menilai model yang ini dinamai untuk bidang studi dari mana dia berasal. Nah, ini yaitu kode untuk mencari nilai BIC tadi dan akan menampilkan nilainya. Jadi itulah adalah penjelasan mengenai tentang model selection dan stepwise regression. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi bahwa seperti yang telah kita lihat, kita dapat membangun model regresi yang menggunakan step model, sklearn. Itu kami harus memastikan untuk mengikuti 5 langkah ini untuk membangun model regresi linear sederhana. Yaitu yang pertama, membaca dan memahami, memvisualisasikan data, melakukan regresi linear sederhana, analisis visa, prediksi di set dataset tadi, kemudian mencari nilai MSE, AIC, dan BIC tadi menggunakan stepwise regression. Baiklah, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Damayanti. NIM 0901112821260889. Kelas SK2A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kemarin tentang model selection and stepwise regression. Pertama-tama, import terlebih dahulu menggunakan import pandas pd, import matplotlib,
import numpy asnp, import stat models. Untuk menginput data, gunakan pdread csp. Di sini saya menggunakan link yang telah dibagikan di grup saya. Beginilah hasil tampilan data saya. Pada data ini menunjukkan 5 baris pertama dan 5 baris terakhir. Data yang saya gunakan merupakan tipe data numerik yang terdiri dari 200 baris dan 4 kolom. Pada data describe menunjukkan nilai count, mean, std, min, max, dan lain sebagainya. Pada model selection bisa dilihat gambar di sini hubungan antara TV dan sales, di mana TV sangat berpengaruh terhadap sales, sehingga nilainya 0,9. Nilai 0,9 ini lumayan besar dibandingkan dengan radio dan newspaper. Maka dari itu, hubungan antara TV dan sales saling mempengaruhi. Untuk itu, modelnya bisa dibuat menggunakan linear regression. Splitting data. Model variabel 1 terdiri dari TV, variabel 2 ada TV dan radio, variabel 3 ada TV, radio, dan newspaper. Targetnya terhadap sales. Satu variabel atau variabel 1 TV. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa hubungannya saling berkorelasi. Number parameter. Number parameter ini bernilai 2 karena antara TV dan sales. Nilai mean squared error-nya 4,1, R squared-nya 0,82. Untuk AIC nilainya 89,23. BIC 93,41. Untuk dua variabel antara TV dan radio. Number parameternya 3, itu karena ada TV dan radio terhadap sales. Dengan mean squared error-nya 1,779. R squared-nya 0,919. AIC-nya 17,53 dan BIC-nya 20,51. 3 variabel, TV, radio, newspaper. Number of parameternya 4 karena TV, radio, dan newspaper terhadap sales, berarti 4. Yang menghasilkan mean squared error-nya 1,78, R squared-nya 0,919. AIC-nya 19,544, BIC-nya 23,52. Jika sebuah data R squared bernilai 1, maka data tersebut sempurna. Dan jika sebuah MSE semakin kecil, maka data tersebut mirip antara data aktual dengan data prediksi. AIC memperkirakan jumlah relatif informasi yang hilang oleh model tertentu. Semakin sedikit informasi yang hilang dari model, semakin tinggi kualitas model itu. Model dengan BIC yang lebih rendah umumnya lebih disukai. Maka dari 3 model regresi di atas diketahui bahwa model regresi terbaik adalah model regresi 2 variabel karena nilai R squared-nya paling mendekati 1, yaitu 0,19846746136741 dan nilai MSE paling kecil yaitu
1,77983506335298 dan nilai AIC yang paling kecil yaitu 17,530 dan BIC yang paling kecil yaitu 20,518. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firdaus selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, di sini langsung saja perkenalkan, nama saya Nabila Cynthia, NIM 090118212673, kelas SKA 2 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi model selection dan stepwise regression. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan cara mengimport data advertising menggunakan fungsi import tandas ASPD. Nah, di sini ada perintah head, di mana head di sini yaitu berarti kita ingin melihat data awal dari data advertising ini sendiri, dari data 0 dan data 4. Nah, di sini ada menggunakan perintah tail yang berarti kita itu ingin melihat akhir dari data advertising tersebut, di mana data advertising tersebut hanya berjumlah 199 data. Selanjutnya di sini ada DF describe dan DF advertising info. Di sini dijelaskan bahwa TV, radio, newspaper, dan sales ini merupakan data yang bernilai float. Selanjutnya ada model selection. Nah, di model selection di sini kita akan melihat model-model dari variabel TV, radio, newspaper, dan sales. Pada bagian ini menggunakan fungsi headmat. Nah, di mana di headmat ini sendiri, jika salah satu variabelnya mendekati angka 1 atau bernilai 1, maka variabel tersebut bernilai sempurna atau normal. Nah, di sini kita lihat bahwa TP merupakan salah satu variabel yang mendekati angka 1 yang bernilai 0,9. Berarti TP tersebut merupakan variabel yang sempurna atau variabel yang normal. Nah, tetapi pada pembahasan kita kali ini, kita akan melihat model terbaik dari satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Di mana satu variabel itu sendiri meliputi model TV, radio, newspaper, dan dua variabel itu sendiri meliputi TV radio, TV newspaper, radio newspaper, dan tiga variabel meliputi TV, radio, dan newspaper. Nah, targetnya sendiri yaitu ada pada sales. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, ada simple linear regression atau hanya satu variabel. Di sini menganalisis model TV. Nah, pada bagian ini kita menggunakan fungsi scalar, di mana di sini kita memanggil model variabel 1A. Nah, model variabel 1A ini sendiri yaitu TV. Nah, pada bagian ini sendiri kita juga menulis fungsi linear regression, di mana menggunakan X-train dan Y-train. Di sini ada regression coefficient, di mana kita itu memprediksi nilai dari nilai satu variabel dari nilai variabel lainnya. Didapat 0,05650. Nah, untuk regression interceptnya sendiri atau fungsi biasa disebut dengan fungsi konstan, di mana didapat 6,8456. Nah, di sini kita melihat plot dari variabel TV. Dapat ditampilkan di sini bahwa plotnya tersebut ada garis lurus dan ada titik-titik. Nah, pada titik-titik di bagian TV tersebut itu berpola atau tidak terlalu menyebar luas dari garis lurusnya, yang berarti data tersebut merupakan data normal. Nah, selanjutnya untuk menentukan number of parameter, di sini telah ditentukan number of parameternya pada variabel TV bernilai 2. Selanjutnya untuk stepwise regression-nya menentukan MSE dan R-squared variabel TV. Di sini untuk terlebih dahulu kita akan membahas apa itu MSE. MSE atau singkatan dari mean square error adalah rata-rata kesalahan kuadrat di antara nilai aktual dan nilai peramalan. Metode ini biasa digunakan untuk menentukan nilai kesalahan pada peramalan. Jika MSE bernilai 0, maka data tersebut sesuai dengan data aktual. Nah, di sini didapatkan MSE dari variabel TP yaitu 41391 dan R-squared-nya yaitu 0,826. Nah, di sini dapat ketentuan juga bahwa model terbaik itu yaitu jika R-squared-nya bernilai 1. Selanjutnya di sini mencari AIC dari variabel TP. Sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu AIC. AIC adalah singkatan dari AIC Information Criterion, merupakan metode analisis yang digunakan untuk memperoleh
model faktor produksi yang terbaik. AIC ini sendiri juga memperkirakan informasi yang hilang dari data tersebut. Nah, untuk menghitung AIC ini sendiri, kita menggunakan rumus N kali log, di mana N ini merupakan banyaknya data yang kita analisis, terus kali log. Log di sini merupakan log dari MSE atau mean square error ditambah 2 dikali number parameter. Nah, number parameternya di sini didapatkan tadi bahwa number parameternya bernilai 2. Nah, setelah dijalankan maka didapat nilai AIC dari variabel TP yaitu 89,230. Selanjutnya mencari nilai BIC dari variabel TP. Sebelum itu kita akan membahas dulu apa itu BIC. BIC adalah singkatan dari Bayesian Information Criteria, merupakan metode pemilihan model terbaik dari berbagai model. Model terbaik itu memiliki nilai BIC yang terkecil. Nah, di sini untuk mencari BIC itu sendiri, kita menggunakan nilai rumus N, di mana N ini merupakan banyak data yang kita analisis, dikali log, di mana di sini log merupakan log dari MSE, ditambah number parameternya, ditambah number parameter ini didapat tadi merupakan hasilnya 2 dikali log algoritma murni. Nah, didapatkan hasil BIC dari variabel TP yaitu 93.418. Nah, di sini juga kita akan menampilkan OLS regression ratio, di mana X-nya itu merupakan TC dan Y-nya merupakan sales. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai P ini sendiri yaitu bernilai 0,000. Nah, berarti tidak melebihi dari 0,05, yang berarti bahwa data tersebut merupakan data yang signifikan. Selanjutnya, satu variabel selanjutnya pada model data radio. Nah, di sini kita bersama menggunakan fungsi scalar, tetapi bedanya kita memanggil radio, di sini kita ganti dari 1A menjadi 1B. Nah, di sini juga kita panggil linear regression-nya. Regression koefisiennya bernilai 0,143, regression interceptnya bernilai 11,6022. Nah, di sini ada plot untuk variabel radio. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa plot pada radio ini banyak titik-titik yang menyebar jauh dari garis lurus yang ada pada plot tersebut. Yang berarti data tersebut kurang sempurna atau tidak normal. Nah, didapat juga number parameter dari radio tersebut bernilai 2. Selanjutnya untuk stepwise regression itu sendiri, yaitu MSE-nya. Untuk MSE dari radio ini sendiri bernilai 23.9205 dan untuk R-square-nya sendiri bernilai min 0,037. Selanjutnya untuk mencari AIC-nya sama rumusnya N kali log men atau log M dari MSE ditambah 2 dikali number parameter. Nah, didapat hasilnya dari AIC radio itu 19.484. Selanjutnya mencari BIC dari variabel radio. Untuk BIC juga rumusnya tetap sama, yaitu didapat hasilnya 198.673. Nah, untuk mencari OLS regression sendiri, di sini untuk bagian di create-nya yang X kita ganti menjadi bagian jadi radio. Nah, di sini untuk nilai P pada radio ini sendiri tetap bernilai 0,00 yang tidak melebihi 0,05, berarti data tersebut merupakan data yang signifikan. Selanjutnya, satu variabel selanjutnya yaitu variabel newspaper. Nah, di sini tetap sama menggunakan fungsi scalar, tapi bedanya hanya di pemanggilan model. Nah, tadi kan model 1B, kalau di newspaper ini menggunakan model variabel 1C. Tetap sama menggunakan fungsi linear regression, untuk regression koefisiennya bernilai 0,0361 dan regression interceptnya bernilai 13.8434. Nah, di sini ada plot untuk newspaper. Nah, dilihat di sini bahwa ada garis lurus dan banyak titik-titik yang mendekati dan ada pula titik-titik yang menyebar. Tetapi di sini kita lihat bahwa banyak titik-titik yang menyebar sehingga titik-titik tersebut tidak memiliki pola, yang artinya data tersebut kurang sempurna. Yang selanjutnya di sini untuk number parameternya tetap bernilai 2 karena tetap masih dalam kategori satu variabel. Selanjutnya di sini ada untuk MSE dan R-square newspaper. Di sini bernilai 23471 dan R-square-nya 0,0151. Untuk mencari AIC-nya tetap sama menggunakan rumus N kali log ditambah 2 kali number parameter bernilai 193 kali 347. Selanjutnya ada BIC. BIC-nya bernilai 197.535. Nah, untuk mencari
OLS regression sendiri di sini tetap diubah dari radio menjadi newspaper untuk bagian X-nya. Nah, di sini kita lihat untuk nilai P-nya tetap bernilai 0,00 yang berarti data tersebut signifikan. Oke, untuk kesimpulan dari satu variabel ini, untuk kesimpulan data-data MSE dan R-squared maupun AIC-nya BIC sendiri dapat kita lihat di sini. Dan kita analisis dan dapat kita ambil kesimpulan dari data di atas. Tentukan mode terbaiknya di mana. Dalam menentukan mode terbaik memiliki ketentuan yaitu R-squared-nya mendekati angka 1, maka data tersebut dikatakan data yang sempurna. Dan MSE juga harus mendekati 0, maka data tersebut dapat dikatakan data yang mirip dengan data aktual. Serta AIC itu juga merupakan salah satu prediksi kehilangan informasi, di mana semakin kecil AIC, maka semakin bagus data tersebut. Untuk yang terakhir yaitu BIC, di mana BIC juga harus bernilai rendah untuk menentukan mode terbaik. Nah, pada data satu variabel di atas, setelah kita lihat-lihat dan kita amati bahwa mode terbaik itu jatuh pada model TV, karena memiliki nilai MSN-nya 4139, R-squared-nya 0,26, AIC-nya 89230, dan BIC-nya 93418, di mana merupakan TV ini memiliki nilai terkecil di antara variabel radio dan newspaper. Selanjutnya, analisis dua variabel atau multilinear regression. Nah, di sini untuk fungsinya tidak menggunakan fungsi form scalar, tetapi di sini bedanya untuk X train dan Y train-nya ditambah menjadi X1 train dan X1 test atau Y1 train dan Y1 test. Nah, di sini untuk model variabelnya seperti biasa, untuk memanggil dua variabel TV dan radio ini sendiri, kita ganti menjadi 2A. Di sini tetap menggunakan fungsi linear regression. Untuk regression koefisiennya sendiri, di sini untuk TV-nya 0,054 dan untuk radionya 0,161. Untuk regression intercept-nya yaitu 46066. Nah, di sini ada plot untuk plot dari TV dan radio. Dapat kita lihat bahwa TV dan radio sendiri sini merupakan plotnya berpola atau titik-titiknya tidak menyebar luas dari garis-garis yang ada pada plot tersebut. Berarti data tersebut data yang sempurna atau data yang normal. Selanjutnya untuk number of parameter. Number parameter di dua variabel ini bernilai 3. Nah, selanjutnya untuk mencari MSE dan R-squared dari variabel TV dan radio. Untuk MSE dari variabel TV dan radio sendiri bernilai 17798 dan R-squared-nya 0,9198. Dan untuk mencari AIC, untuk mencari AIC pada variabel TV dan radio menggunakan rumus yang sama, hanya bedanya saja N kali log mean square. MSE di sini ditulis MSE 1 karena dia merupakan dua variabel, ditambah 2 dikali number parameter 1 karena dia merupakan kategori dua variabel. Selanjutnya di sini didapat nilai AIC-nya itu 17530 dan BIC-nya yaitu 20518. Untuk memanggil X dan Y juga, untuk di bagian X-nya karena kita ada di dua variabel, maka ditulis TV dan radio. Nah, di sini dilihat untuk OLS regression result-nya, untuk nilai P-nya tetap bernilai 0,00 atau tidak melebihi 0,05 yang berarti data tersebut signifikan. Selanjutnya ada dua variabel TV dan newspaper, sama menggunakan fungsi scalar, tapi bedanya di sini untuk memanggil TV dan newspaper kita ganti variabel 2A menjadi variabel 2B. Nah, untuk ini yang sama. Selanjutnya di sini ada plot dari radio dan newspaper. Nah, di sini dapat dilihat bahwa plotnya itu plot titik-titiknya banyak menyebar dari plot garis yang ada pada plot tersebut. Berarti data tersebut kurang sempurna. Nah, di sini juga didapatkan number parameter, di mana number parameternya bernilai 3. Dan untuk mencari MSE-nya sama seperti variabel radio dan TV tadi. Di sini MSE untuk variabel TV dan newspaper-nya bernilai 42068 dan RS-nya 0,81054. Untuk mencari AIC-nya sama, rumusnya bernilai 34734 dan BIC-nya bernilai 37721. Nah, di sini untuk menentukan OLS regression-nya tadi TV dan radio, sekarang kita ganti menjadi TV dan newspaper.
Nah, pada bagian OLS ini juga nilai P-nya bernilai 0,00 yang berarti data tersebut signifikan. Nah, dua variabel yang terakhir yaitu radio dan newspaper. Pada bagian ini sama, tetap menggunakan fungsi eskalen, cuma bedanya untuk tadi variabel 2B, sekarang kita ganti menjadi variabel 2C, karena kita akan menganalisis radio dan newspaper. Dari sini kita lihat untuk regression koefisiennya, untuk variabel radionya 0,120 dan variabel newspapernya 0,0133 dan regression interceptnya yaitu 11,989. Nah, di sini ada plot dari radio dan newspaper. Kita lihat bahwa banyak titik-titik yang menyebar luas atau tidak berpola, yang berarti data tersebut kurang normal atau tidak sempurna. Nah, di sini juga kita lihat bahwa number parameter atau dari dua variabel ini bernilai 3. Untuk mencari R-square dari radio dan newspaper ini, yaitu MS-nya bernilai 2557 dan R-square-nya bernilai 0,074. Dan untuk mencari AIC dan DIC dari variabel radio dan newspaper, yaitu AIC-nya 66.464 dan DIC-nya 69.451. Nah, di sini untuk mencari X dan Y-nya, karena mencari radio dan newspaper, kita ganti menjadi radio dan newspaper. Targetnya tetap sama, untuk di bagian Y-nya itu sales. Nah, pada bagian ini, P-nya tetap bernilai 0,00, yang berarti tidak melebihi 0,05, berarti tetap data tersebut signifikan. Oke, untuk kesimpulan dari dua variabel tersebut, dapat kita lihat deh, nilai dari MSE, R-squared, AIC dan DIC dari variabel TV radio, TV newspaper, dan radio newspaper. Dan dapat kita simpulkan dari data ketentuan model terbaik di mana dalam menentukan model terbaik tersebut dapat ketentuannya sebagai berikut. R-squared-nya harus mendekati 1, MSE-nya harus mendekati 0, dan AIC-nya itu harus lebih kecil atau rendah, karena AIC itu merupakan prediksi kehilangan informasi, berarti semakin kecilnya AIC maka semakin bagus data tersebut. Serta DIC juga merupakan suatu kondisi di mana DIC model terbaik itu yang harus rendah atau kecil. Nah, di sini didapat pada data dua variabel bahwa model terbaik itu jatuh pada model TV dan radio karena memiliki nilai MS 177, R-squared-nya 0,9 198, AIC-nya 17530 dan DIC-nya 20518. Nah, di sini dapat dilihat dari 3 kategori tersebut bahwa model terbaik itu jatuh pada dua variabel TV dan radio. Nah, untuk 3 variabel ada TV, radio, dan newspaper. Pada bagian ini tetap sama, hanya bedanya yang tadinya X1 kita ganti menjadi X2 trend, X2 test, Y2 trend, dan 22 tes. Nah, di sini juga untuk model variabelnya, karena kita akan menganalisis TV, radio, dan newspaper, maka kita panggil model variabel yang ketiga. Nah, untuk ini juga menggunakan fungsi linear regression. Untuk regression koefisiennya di mana TV bernilai 0,054, radio 0,158, dan newspapernya 0,6. Nah, di sini regression intercept di mana bernilai 45961. Nah, di sini juga kita tampilkan plot dari TV, radio, dan newspaper. Di mana di sini kita lihat, nah ini merupakan banyaknya data yang kuat tapi tetap berpola. Nah, merupakan data yang kurang normal atau kurang sempurna. Selanjutnya kita di sini ada number of parameter. Nah, di sini untuk 3 variabel number of parameternya bernilai 4. Nah, di sini untuk mencari MSE-nya tetap sama menggunakan MSE dan R-squared-nya di mana MSE-nya bernilai 17810 dan R-squared-nya 0,919. Untuk AIC dari 3 variabel tersebut tetap sama rumusnya N dikali log. N ini merupakan banyaknya data dari analisis kali log dari mean square. Nah, tapi ini merupakan 3 variabel, maka diganti menjadi 2 di sini ya. Ditambah 2 dikali nama parameter yang kedua. Nama parameternya tadi bernilai 4. Nah, di sini bahwa didapat AIC-nya yaitu 19.544. Untuk mencari BIC dari 3 variabel tersebut juga, kita mendapatkan BIC-nya bernilai 323.527. Nah, untuk XY dan LS regression result-nya untuk bagian X-nya
kita mengganti menjadi TV, radio, dan newspaper. Untuk Y-nya tetap dengan sales. Nah, kita lihat nilai P-nya. Nah, di sini nilai P-nya tetap bernilai 0,00. Yang berarti tidak melebihi angka 0,05, berarti data tersebut signifikan. Oke, untuk kesimpulan 3 variabel tersebut, MSN-nya 178, 110, 70, R-squared-nya 0,919, dan AIC-nya 119,544, DIC-nya 23,527. Untuk kesimpulan menyeluruh, setelah melakukan analisis dari berbagai macam variabel model dari 1, 2, dan 3 variabel, maka didapatkan model terbaik dari variabel tersebut, di mana dalam menentukan model terbaik diperlukan beberapa ketentuan, seperti R-squared-nya harus mendekati angka 1, MSN dikatakan sempurna apabila mendekati angka 0, agar tersebut sesuai dengan data aktual. Selanjutnya AIC berarti kehilangan informasi, di mana semakin kecil AIC maka semakin bagus kualitas data tersebut. Untuk BIC juga, di mana BIC model terbaik itu BIC yang bernilai kecil atau rendah. Nah, dari analisis tersebut dapat disimpulkan model terbaik itu jatuh pada 2 variabel, yaitu model TV dan radio, di mana nilai MSE-nya yaitu 17798, R-squared-nya 0,9198, dan AIC-nya 17,530, dan BIC-nya 20,518. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai model selection dan stepwise regression. Bila ada yang salah-salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang stepwise regression. Secara sederhana, regresi bertahap adalah proses yang membantu menentukan faktor mana yang penting dan mana yang tidak. Variabel tertentu memiliki nilai P yang agak tinggi dan tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap keakuratan prediksi kami. Di sini, dari sana hanya faktor-faktor penting yang disimpan untuk memastikan bahwa model linear melakukan prediksinya berdasarkan faktor-faktor yang dapat membantunya menghasilkan hasil yang paling akurat. Dapat kita lihat heat data yaitu sebagai berikut. Dan selanjutnya ada tail, dan ini datanya. Selanjutnya descript, ini ada datanya, dan seterusnya ada info, ini datanya. Dan kita perlu membagi variabel kita menjadi set, train, dan test. Dan menggunakan set test, kita akan membuat model dan menjalankan model tersebut pada pengujian. Dan ini adalah pengujiannya. Dan kode di atas digunakan untuk melakukan regresi linear dengan Python. Untuk membangun model regresi linear, kita perlu membuat instance kelas linear regression dan menggunakan X, train Y, train untuk tes model menggunakan metode fit dan dari kelas tersebut. Memprediksi menggunakan fungsi prediksi, meneruskan nilai X tes ke metode ini dan membandingkan nilai prediksi yang disebut Y. Pred MLR dengan nilai Y tes untuk memeriksa keakuratan nilai prediksi. Secara default, start model pustakan menyesuaikan dengan garis yang melewati garis asal. Tetapi jika mengamati persamaan Y sama dengan C plus MX, data memiliki intercept sebagai C. Dan selanjutnya, statistik yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah model tersebut layak atau tidak. Dan satu, the coefficient and p follow. Dan 2, r square, the n squared
follow, dan 3 F statistic and sequence. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa nilai P harus selalu lebih kecil agar koefisiennya signifikan. Sekarang mari kita hitung nilai Y yang diprediksi di atas. Kita dapat melakukannya dengan mengimpor library R2, skor dari PageSketch, Square, dan Matrix. Di sini ada model regresi. Model regresi satu variabel ini. Dan dapat kita lihat dari model regresi satu variabel, kita dapat dari variabel PV, yang mana variabel ini dapat kita lihat pada gambar kolerasi yang dihasilkan untuk meningkat lurus mengikuti garis. Dan ada yang kedua, model regresi dua variabel. Selanjutnya ada regresi tiga variabel. Di sini ada 6 parameter dan MDL. Di sini digabung menjadi satu dengan parameter bernilai ini bernilai 4 dan MDL bernilai 4,542. Di sini ada information criterions. Ini nilainya, dan Bayesian information criterion. Ini nilainya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya buat dengan materi Model Selection and Stepwise Regression. Pertama, saya akan mengimpor library yang ada pada tampilan ini dan memasukkan data yang akan saya analisis, yaitu DF, PDRead, CSV, dan link datanya. Selanjutnya saya menampilkan 5 data teratas dari data yang saya punya dan 5 data terbawah dari data yang saya punya. Setelah itu DR info, yaitu menginfokan tipe data apa saja yang ada pada data saya. Pada data saya terdapat tipe data float semua. Selanjutnya DF describe, yaitu mendeskripsikan code main, std min, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan maksimal dari setiap variabel yang saya punya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model selection. Model selection adalah pemilihan dari beberapa model regresi dan dipilih model yang terbaik. Model pertama yaitu model satu variabel yang merupakan model simple linear regression. Saya menggunakan model satu variabel yaitu pada variabel PV, yaitu data X, dan Y, yaitu variabel sales. Selanjutnya saya akan membuat data menjadi training dan testing dengan mengimport SKM model selection, import train, test, fit. Dengan xtrain, xtest, ytrain, ytest, train, test, fit, xy size, test size 0,3 random state sama dengan 5. Selanjutnya saya akan memasukkan model data tersebut pada model linear regression. Selanjutnya saya akan menentukan nilai intercept-nya yaitu 6,8456 dan nilai slope atau koefisiennya yaitu 0,056. Selanjutnya saya akan mencari tahu akurasi skor dari model yang menggunakan testing data yang sudah di-split sebelumnya. Pada model didapatkan akurasi skor sebesar 82,63%. Selanjutnya saya akan membuat prediksi sama dengan model predict test. Selanjutnya saya menentukan number of parameter yaitu 2. Fungsi kemungkinan untuk model regresi linear dapat ditunjukkan identik dengan square fungsi terkecil. Oleh karena itu dapat
memperkirakan kemungkinan maksimum model melalui mean square error metric. Pada model dapat digunakan untuk memperkirakan hasil untuk setiap contoh dalam training dataset. Kemudian fungsi mean square error scikit-learn dapat digunakan untuk menghitung mean square error untuk model. Selanjutnya saya akan menghitung mean square error atau MSE, yaitu 4,139. Selanjutnya saya akan menghitung nilai AIC atau Akaike Information Criterion dengan rumus AIC sama dengan min 2 per N dikali LL plus 2 kali K per N dengan keterangan N jumlah contoh dalam kumpulan data pelatihan, LL kemungkinan log model pada kumpulan data pelatihan, dan K jumlah parameter dalam model. Selanjutnya saya akan memasukkan rumusnya dan didapatkanlah nilai AIC-nya 89,230. Selanjutnya saya akan menentukan nilai BIC atau Bayesian Information Criterion dengan rumus BIC sama dengan min 2 dikali LL plus log N plus E dikali K. Dengan log memiliki basis E yang disebut logaritma natural, LL adalah kemungkinan log model, N jumlah contoh dalam kumpulan data pelatihan, dan K jumlah parameter dalam model. Kuantitas yang dihitung berbeda dari AIC, meskipun dapat ditunjukkan sebanding dengan AIC, berbeda dengan AIC, BIC lebih menghukum model karena kompleksitasnya, yang berarti bahwa model yang lebih kompleks akan memiliki skor yang lebih buruk atau lebih besar, dan pada gilirannya cenderung lebih kecil untuk dipilih. Selanjutnya saya akan memasukkan rumus BIC dan didapatlah BIC 93,418. Selanjutnya saya akan membuat model stepwise regression. Dengan step regression adalah proses yang membantu menentukan faktor mana yang penting dan mana yang tidak. Dengan X column sama dengan TV dan Y DF cells, dan kita mengimport library. Selanjutnya dihasilkanlah pada umumnya variabel dengan nilai P lebih besar dari 0,05 harus dihapus. Pada data di atas tidak ada variabel dengan nilai P yang lebih besar dari 0,05. Nilai P pada TV yaitu 0,000, maka dari itu tidak ada variabel yang perlu dihapus. Karena masing-masing nilai P di bawah 0,05, semua variabel dikatakan signifikan secara statistik. Selanjutnya model dua variabel yang lebih dikenal model multiple linear regression. Saya menggunakan dua variabel yaitu TV dan radio. X TV dan radio, Y dan cells. Selanjutnya mengimport train test split X1 train, X1 test, Y1 train, Y1 test. Train sama dengan train test split XY test size 0,1, random state sama dengan 5. Selanjutnya saya akan memasukkan data pada model linear regression. Selanjutnya ditentukan parameternya yaitu 3 dan MSE-nya 1,780. Selanjutnya nilai dari Akaike Information Criterion atau AIC yaitu 17,530 dan nilai BIC Bayesian Information Criterion yaitu 20,518. Kemudian stepwise regression-nya X kolomnya yaitu TV dan radio, Y adalah cells dan masukkan library seperti ini dan menghasilkan nilai P-nya pada TV 0,00 dan radio 0,0. Karena masing-masing nilai P di bawah 0,05, semua variabel di atas dikatakan signifikan secara statistik. Selanjutnya model 3 variabel, yaitu pada variabel TV, newspaper, dan radio. Kita masukkan X-nya TV, radio, newspaper, dan Y cells.
Selanjutnya mengimport train test split lagi, X2 train, X2 test, Y2 train, Y2 test, sama dengan train test split, XY test size 0,1. Random state sama dengan 5. Kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam model linear regression. Selanjutnya ditentukan parameternya 4 dan MSE-nya 1,781. Selanjutnya nilai dari AIC mendapatkan 19,544 dan BIC didapatkan 23,527. Selanjutnya stepwise regression-nya X columns-nya yaitu TV, radio, newspaper, dan Y-nya masih sama yaitu sales. Selanjutnya kita mengimport library yang kita akan gunakan dan mendapatkan nilai P-nya TV 0,00, radio 0,00, dan newspaper 0,0. Karena masing-masing nilai P 0,05 di bawah 0,05, maka semua variabel dikatakan signifikan secara statistik. Dan yang terakhir, kesimpulan pada satu variabel yaitu TV didapatkan nilai AIC yaitu 89,230 dan BIC yaitu 93,418. Dan pada dua variabel yaitu TV dan radio didapatkan nilai AIC yaitu 17,530 dan BIC yaitu 20,518. Pada tiga variabel yaitu TV, radio, dan newspaper dapatkan nilai AIC yaitu 19,544 dan BIC yaitu 23,527. Pada ketiga model variabel tersebut tidak ada yang nilai P-nya lebih besar dari 0,05 dan semua variabelnya mempunyai nilai P 0,00. Maka dari itu tidak ada variabel yang perlu dihapus, sehingga semua model variabel ini dikatakan signifikan secara statistik. Maka dapat disimpulkan model terbaik yang saya pilih yaitu pada model dua variabel, yaitu TV dan radio, karena nilai AIC yaitu 17,530 dan BIC-nya yaitu 20,518. Saya memilih model dua variabel tersebut sebab nilai AIC dan BIC pada model dua variabel tersebut paling sederhana atau nilai yang didapatkan lebih kecil daripada model satu variabel dan tiga variabel. Demikianlah presentasi mengenai tugas saya dengan materi model selection dan stepwise regression. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Estiningsih dari kelas SK2A dengan NIM 091112821266061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai stepwise dan regression. Yang pertama itu kita masukkan dulu import pandas, terus masukkan fungsi sama dengan pdread. PD itu seperti kita ketahui adalah fungsi pandas ini yang sudah disingkat menjadi PD. Nanti dari fungsi pandas ini akan membaca file yang ada dalam direktori kita. Ini yang garis miring ini merupakan lokasi di mana file CSV tersebut disimpan. Lalu di akhiran ini sales.csv ini merupakan file yang akan kita pakai nantinya. Lalu kita masukkan fungsi .head yang akan menunjukkan 5 baris pertama, 5 baris yang kolom pertama dari sales.csv ini. Ini udah kita lihat nih, TV, radio, newspaper, dan sales. Lalu kita masukkan fungsi .info. Fungsi .info ini berfungsi untuk melihat bentuk data yang ada di situ, berapa data yang kita punya di sini ada 200 sampel gitu istilahnya kalau kita lihat. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke menentukan regresi terbaik dari satu variabel. Yang pertama saya menggunakan TV, menentukan nilai X. Untuk pertama-tama kita menentukan dulu nilai X dan Y-nya. X1 seperti kita lihat ini X yang
ditandai di sini, X di sini merupakan fungsi X yang nanti akan kita pakai di model regresi nanti. Terus fungsi Y di sini ialah sales. Lalu, pertama-tama kita langsung masukkan import sklearn. Ini untuk X-train, X-test, Y-train, dan Y-test itu berguna untuk membagi datanya menjadi data train dan data test. Nah, terus kita masukkan linear regression-nya. Linear regression ialah sebagai berikut dari TV ya. Yang X-nya ini di bawah ini, baris angka di bawah ini merupakan variabel TV. Yang Y ke atas itu merupakan variabel sales. Nah, jadi kita bisa lihat ini dari segi scatter plot yang kita miliki, hubungan atau korelasi antara sales dan TV itu sudah sangat baik. Juga didukung oleh garis merah ini atau garis regresi ini juga ikut naik ke atas sesuai dengan bentuk sebaran titik scatter plot yang ada. Nah, terus kita menggunakan regresi dengan metode AIC dan BIC. Nah, yang pertama-tama kita masukkan dulu mean squared error-nya. Nah, dari mean squared error-nya itu kita bisa lihat tuh, 4,13. Nah, dari situ kalau kita ketahui nilai error-nya itu atau mean squared error atau tingkat error prediksi yang dimiliki oleh relasi antara TV dan sales itu lumayan kecil, sekitar 4,13% sekian gitu. Lalu diikuti dengan R-squared-nya yaitu 0,82. Nah, untuk R-square ini, jika dia makin dekat dengan angka 1, maka model regresi yang diberikan akan sudah mendekati semakin sempurna gitu istilahnya. Lalu kita masuk ke nilai AIC-nya yaitu 89,230 dan nilai BIC yaitu 93,418. Yang kedua itu adalah newspaper atau koran. Nah, seperti biasa kita bagi dulu menjadi dua, X-train, X-test, dan Y-train, Y-test gitu. Nah, di sini langsung kita masukkan coefficient-nya seperti biasa. Nah, nih ini XI-nya udah berubah nih. Kalau kita lihat di bagian tentukan X dan Y, nih X ini fungsinya newspaper. Jadi kita mau mencari regresi dan juga keterkaitan antara sales dan newspaper atau koran. Nah, setelah kita lihat scatter plot-nya, lihat nih. Ini gambarnya lumayan kacau, nggak seperti yang TV sebelumnya itu, yang jelas naik ke atas. Yang di bawah ini seperti kita lihat adalah itu ya, data dari newspaper, kalau yang ke atas itu sales-nya. Ini regresinya juga banyak terkesan asal gitu, karena selain bentuk sebarannya, sebaran titik-titik scatter plot yang tidak jelas, lalu diikuti dengan garis merah atau garis regresi yang sangat sedikit menyentuh titik-titik biru. Titik-titik biru itu merupakan contoh data yang ada di dalam bagian newspaper gitu. Nah, lalu kita cari dulu mean squared error-nya yaitu 23. Nah, 23,47. Dari situ kita udah tahu tingkat error yang dihasilkan oleh regresi yang di sini itu lumayan besar, sekitar 23%,47 sekian gitu. Nah, lalu R-square-nya 0,015. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, R-square itu jika semakin mendekati angka 1, maka bentuk model regresi yang dihasilkan akan semakin baik. Sedangkan ini sudah jauh banget dari angka 1. Malah 0 jadi 0,015 sekian. Lalu diikuti oleh nilai BIC yaitu 193,347 dan nilai BIC yaitu 197,535. Selanjutnya ada radio. Radio kita ganti di sini seperti biasa kita tentukan data train dan data testnya dulu. Nah nih, kita menggunakan XII. XII di sini tuh seperti yang ada di dalam pembagian X dan Y tadi, atau merupakan radio. Jadi kita akan mencari korelasi dan regresi dari radio dan sales. Nah, nih seperti dia hampir seperti newspaper tadi ya, titik scatter plotnya tidak jelas. Bahkan garis regresi yang ada di sini hanya menyentuh dua titik scatter plot atau dua titik data radio yang dihasilkan. Jadi istilahnya itu nilai regresinya dan korelasi itu sudah sangat sedikit. Nah, kita menentukan regresi menggunakan AIC dan BIC. Nah, AIC dan BIC di sini sebelumnya kita lihat dulu mean square error-nya tuh. Tingkat error yang dihasilkan model regresi itu lumayan tinggi.
lalu diikuti dengan R² yaitu min 0,03. Nah, ini udah benar-benar jauh dari angka 1, bahkan bernilai minus. Yang berarti nilai regresi yang dimiliki, tingkat regresi yang dimiliki ini sangat jauh dari sempurna. Lalu ada nilai AIC yaitu 194,484 dan nilai BIC yaitu 198,673. Nah, jadi dari ketiga model regresi tersebut dapat dilihat nih. Nah, ini ada AIC BIC dari TV, AIC BIC dari newspaper atau koran, dan AIC BIC dari radio nih. Udah kita tinggal kumpul aja. Nah, karena kita akan mencari model regresi yang baik. Nah, untuk menentukan model regresi terbaik, kita mencari nilai AIC dan BIC dari ukuran yang paling kecil. Nah, jika makin kecil angkanya, maka model regresi yang dihasilkan akan semakin baik. Nah, kita lihat di sini mana model AIC dan BIC yang paling kecil. Nah, dapat kita lihat, yaitu adalah model TV. TV memiliki model regresi yang sangat baik dibandingkan newspaper, koran, dan radio. Selanjutnya kita akan mencari regresi terbaik dari dua variabel. Nah, yang pertama itu TV dan newspaper. Lalu, karena di bagian ini saya tidak menggunakan scatter plot karena model yang dihasilkan itu lumayan kacau kalau menurut saya. Jadi saya langsung saja memasukkan mean squared error-nya dengan R²-nya. Nah, nih, mean squared error-nya itu bernilai 4,20 sekian. Itu tingkat error-nya itu sangat kecil ya, lumayan kecil. Lalu diikuti dengan R² yang 0,81. Ini udah mendekati angka 1 yang bisa kita bilang itu lumayan sempurna gitu. Nah, nilai AIC-nya adalah 34,73 sekian dan nilai BIC-nya adalah 37,721. Nah, yang kedua itu adalah TV dan radio. TV dan radio itu kaitan atau korelasi antara ini ya, TV dan radio yang dikaitkan dengan sales-nya ini. Nah, mana ini? Ini. Setelah itu kita langsung lihat mean square error-nya itu 1,17. Wah, lebih kecil. Nah, yang berarti tingkat error yang dimiliki, tingkat prediksi error yang dimiliki oleh kedua pasangan data ini, TV dan radio, itu lumayan kecil, yaitu 1,77 sekian. Dan diikuti dengan R² yang semakin mendekati angka 1 dibandingkan TV dan newspaper yang sebelumnya itu, yaitu 0,91 sekian. Nah, yang berarti model regresi ini udah sempurna karena dia makin mendekati angka 1. Diikuti dengan nilai AIC yaitu 17,530 dan nilai BIC yaitu 20,518. Lalu ada radio dan newspaper. Nah, ini pasangan dari radio dan newspapernya langsung kita pilih mean square error-nya. Nah, ini lumayan besar, 20, sekian. Yang berarti tingkat error atau tingkat prediksi regresi yang dimiliki oleh pasangan kedua data ini lumayan tinggi dan didukung oleh R² error yang juga jauh dari angka 1 yaitu 0,074 sekian. Lalu ada nilai AIC yaitu 66,464 dan nilai BIC yaitu 69,451. Nah, seperti tadi kita langsung lihat data-data regresi yang dimiliki dari AIC dan BIC ketiga pasangan dua variabel di atas. Yang paling kecil yaitu TV dan radio. Nih, nilainya lebih kecil. Nih, karena kita sendiri sudah tahu, semakin kecil nilai AIC dan BIC yang dihasilkan oleh variabel, maka model regresi itu akan semakin baik atau mendekati sempurna. TV dan radio. Nah, lalu yang ketiga adalah menentukan regresi terbaik dari 3 variabel. Nah, seperti biasa kita bagi dulu datanya menjadi data trend dan data test. Lalu kita masukkan mean square error-nya yaitu 1,78. Nah, 1,78-nya ini artinya memiliki tingkat error yang sangat kecil, sekitar 1,78% sekian lah gitu. Yang diikuti dengan R²-nya 9,19. Nah, nih, udah mendekati angka 1, ini udah lumayan sempurna ini. Nilai BIC 19,544 dan BIC 23,527. Nah, atau dengan kata lain, model regresi dari ketiga data yaitu TV, radio, dan newspaper terhadap data sales itu berarti sudah sangat baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai regression and stepwise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.